Selamat pagi pemirsa. Nadia, Timnas Indonesia akan bertemu Timnas Laos malam nanti. Kira-kira skornya berapa? Kalau melihat dari 5 pertandingan terakhir seharusnya Indonesia mampu mendominasi ya. Iya. Kayaknya bisa sih 3-0. 3-0, oke. Kita Kalau tunggu Rizky nanti. sendiri gimana? Oh, harusnya 5-0. Oh, oke. Nah pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Reza Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Berikut seputaran news pagi selengkapnya. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bovendigul, Papua Selatan dibakar massa. Aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak berpihak ke orang asli dari Papua. Bertahun ke tahun begini terus. Kobaran api membakar bangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akibat dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak karena banyaknya massa. Setelah membakar kantor BKPSDM, massa kembali berulah dengan membakar kantor Bupati Bovendigul. Kericuhan dipicu kekecewaan para pencari kerja yang tidak lolos seleksi penerimaan CPNS yang dinilai tidak berpihak pada orang asli Papua, khususnya putra-putri asli Kabupaten Bovendigul. Kejadian bermula sekitar 20 orang berdemo di depan kantor BKPSDM. Massa pun datang dengan membawa panah, parang, dan balok, kemudian dilakukan perusakan dan membakar kantor BKPSDM serta kantor Bupati Bovendigul. Dalam waktu singkat, kobaran api menyebar cepat dan melahap seluruh bagian bangunan. Massa meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab atas hasil seleksi CPNS yang dinilai merugikan orang asli Papua. Massa juga mengancam jika tidak dapat bertemu dengan kepala daerah dan menjelaskan secara transparan, akan kembali turun ke jalan dan membakar fasilitas kantor pemerintah lainnya dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin melaporkan. 3 orang korban penembakan di Lani Jaya, Papua Pegunungan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Jayawijaya. 2 anggota polisi dan seorang warga sipil. Ketiganya saat ini masih dalam perawatan intensif. 2 anggota polisi yang tertembak dan seorang warga sipil di Jalan Trikora, Lani Jaya, Aibtu Hidayat, Brigpol Triyuda Ardigantar, serta Bastam tiba di RSUD Wamena, Jayawijaya. Selain tertembak, kedua polisi mengalami luka bacok di kepala. Sementara Bustam, seorang pedagang, terluka akibat tembakan di perut dan punggung. Bribtu Triyuda dan Bustam tidak sadarkan saat tiba di RSUD Wamena. Ketiga korban dalam perawatan intensif di rumah sakit dan penanganan tim dokter. Diduga pelaku penembakan penganiayaan adalah kelompok Purom Okiman Wenda yang bermarkas di Wanubungu, Kabupaten Lani Jaya. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir bandang menerjang wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya sebuah jembatan antar kecamatan putus dan sebuah truk juga terjebak dan nyaris terbawa arus. Selamat sore, kami melaporkan dari jembatan Kalimprawu sudah benar-benar hancur. Selamat sore, kami melaporkan dari jembatan Kalimprawu suatu saat ini jembatan sudah benar-benar hancur, sudah tidak bisa. Video amatir ini merekam detik-detik banjir bandang menerjang jembatan penghubung antar kecamatan di Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu sore. Selamat sore, kami melaporkan dari jembatan Kalimprawu suatu saat ini jembatan sudah benar-benar hancur, sudah tidak bisa dilewati sama sekali. Derasnya arus banjir bandang membuat pondasi jembatan tergerus hingga akhirnya terputus dan tak bisa dilalui kendaraan. Sebuah truk yang hendak melintas bahkan terjebak dan nyaris terbawa arus hingga akhirnya memilih mundur ke belakang jembatan. Untuk banjir sudah melebihi kapasitas jembatan. Ini sudah meluap saat ini dan jembatan untuk saat ini sudah tidak bisa dilewati R2. Bahkan kita
Jembatan sepanjang 20 meter dengan lebar 7 meter ini terputus akibat derasnya arus banjir bandang Sungai Serau yang meluap hingga melampaui pada jembatan. Diduga banjir bandang disebabkan intensitas hujan tinggi selama lebih dari 5 jam. Tak meluap. Ini koridor sini untuk jembatan kita menunggu robohnya saja. Sudah nggak bisa lewat untuk R2. Ini luar biasa. Untuk masih ke sini. Jadi mohon untuk yang di bawah untuk lebih hati-hati. Banjir bandang juga membuat aktivitas warga terganggu. Warga bahkan terpaksa harus berjalan memutar sejauh 75 km untuk bisa beraktivitas. Masyarakat berharap Pemda setempat dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengakibatkan jalan ambles di Kelok 9 jalur Pantai Selatan Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terdapat 4 titik ambles hingga jalan ditutup dan semua kendaraan tidak bisa melintas. Kondisi jalan ambles yang berada di Kelok 9 jalur lintas selatan, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang akibat hujan deras. Ditemukan 4 titik jalan ambles di jalur lintas selatan. Di Kelok 9 sepanjang 15 meter jalan ambles dan mengalami kerusakan. Sementara sebagian jalan ditutup terpal dan terpasang garis pembatas. Intensitas hujannya sangat tinggi. Ini yang mengakibatkan amblesnya ini kan ambles campur longsor gitu ya, ambles dengan longsor. Gitu. Jalur lintas selatan ditutup dan berdampak pada warga. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi dan korban kebakaran di Kebun Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat. Didampingi pejabat Gubernur Jakarta, Wapres Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan warga korban kebakaran serta membagikan bantuan sembako. Wapres juga memberikan buku, mainan, dan susu untuk pengungsi anak-anak. Gibran mengimbau para pemangku kepentingan terkait untuk memprioritaskan keselamatan seluruh warga yang menjadi korban kebakaran serta diberikan tempat yang layak di posko pengungsian. Pemerintah daerah diminta menyiapkan program pemulihan rumah warga serta fasilitas umum yang ikut terbakar. Kebakaran di Kebun Kosong Kemayoran mengakibatkan 200 rumah terbakar dan 1.800 jiwa mengungsi. Pemprov Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi menetapkan upah minimum Provinsi Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.000. Sementara besaran upah minimum sektoral provinsi atau UMSP masih dalam tahap finalisasi antar para pemangku kepentingan dan diharapkan tercapai kesepakatan sebelum Januari 2025. Pergub 829 tahun 2024 dengan besaran Rp5.396.761 clear, dan itu udah kita share ke teman-teman, ya kan. Tapi satu lagi tugasnya UMSP itu sektoral itu. Ini yang harus kita selesaikan juga gitu. Ya kalau kita sih pengennya secepatnya. Begitu nanti pengusaha dan itu sepakat, kita mediasi selesai ya langsung kita rekomendasi ke Pak Gubernur untuk bisa ditetapkan gitu. Saya pengennya secepatnya. Ya minimal tadi rapat siang tadi itu mengerucut untuk bisa cepat selesai gitu. Itu nanti evaluasi kita kan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim pengawas saya nanti akan jalan ke lapangan. Daerah khusus Jakarta akhirnya punya gubernur baru. Pasangan Pramono Anung Rano Karno menjadi gubernur terpilih setelah tidak ada gugatan pilkada didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono tak kunjung melaporkan gugatan hingga pendaftaran di MK ditutup. Berikut laporan Irfan Hardiansyah serta juru kamera Rama Romadona.
Pemirsa, tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK ini secara resmi sudah ditutup. Namun di belakang kami ini pelayanan dan pelaporan yang sudah terdaftar sebelumnya ini masih terus berjalan, dan ini berfokus pada Pilkada Jakarta. Sebelumnya KPU Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, di mana paslon Cagup-Cawagup nomor urut 03 ini Pramono Anung Rano Karno telah memenangkan Pilkada Jakarta dengan memperoleh suara sebesar 50,07%. Dan sementara itu sebelumnya tim pemenangan Cagup-Cawagup dari nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini atau Ridho menyampaikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke MK, namun hingga ditutupnya pendaftaran pada hari ini dari tim pemenangan atau tim hukum dari Ridho ini tidak terlihat untuk mendaftar gugatan. Dan begitupun dari tim Cagup-Cawagup nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun Purwardana ini juga terlihat tidak terlihat untuk mendaftarkan gugatan terhadap Pilkada Jakarta 2024. Dan itu artinya Pilkada Jakarta ini bisa dipastikan berjalan satu putaran yang dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dan memang ini di sebagian tepat di sebelah kanan kami terlihat para petugas dari MK ini sudah mulai merapihkan gitu, dan tidak adanya pelapor ataupun termohon yang mengajukan gugatan terhadap Pilkada 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Terpidana kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio menjalani sidang kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pacarnya yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, putra Rafael Alun ini ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan pencabulan terhadap anak AG 16 tahun. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandi belum lepas dari hukum. Mario kembali disidang kasus pencabulan anak di bawah umur AG mantan pacarnya. Sidang digelar di PN Jakarta Selatan Rabu siang. Anak AG dan terdakwa Mario hadir di persidangan. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Sidang tertutup karena perkara asusila dan korban pencabulan masih di bawah umur. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi kembali mengenakan baju tahanan. Keluar menghindari wartawan saat dibawa ke tahanan sebelum kembali ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Bahwa hari ini ada sidang perkara pencabulan atas nama terdakwa Mario Dandi. Namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara kesusilaan. Mario Dandi Satrio viral menganiaya anak di bawah umur DO tahun 2023 dan divonis 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB POPSI mengirim pebiliar muda Albert Janwarta untuk berlaga di kejuaraan dunia biliar di Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Albert diharapkan mampu memberikan penampilan yang maksimal sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Indonesia tak pernah kehabisan talenta-talenta muda di dunia olahraga biliar. Salah satunya yang tengah bersinar yakni pebiliar muda Albert Janwarta. Di usianya yang masih berusia 16 tahun, pebiliar asal Pulau Bintan, Batam ini memiliki segudang prestasi mentereng, baik lokal maupun internasional. Albert pernah menyabet juara kategori junior Under 79 Ball pada turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 di Jakarta. Bahkan secara ranking nasional pool putra, Albert duduk di peringkat 8 pasca menjuarai seri terakhir POPSI Pool Circuit Series keempat di kota Batu Malang. Melalui prestasinya itu, wajar saja Albert dipercaya PB POPSI untuk mengikuti kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball
Championship 2024. Dengan berbagai pengalamannya dalam mengikuti kejuaraan biliar internasional, Albert Januarta optimis mampu memberikan yang terbaik dalam ajang internasional bergengsi tersebut. Yang paling pertama tuh UK tahun lalu ya. Ya, UK, terus Taiwan, habis itu Maldives. Sama Cina ya pernah ya. Iya, Singapura juga. Kira-kira nih harapanmu apa? Pastinya juara 1. Champion ya. Kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024 diikuti sekitar 128 pebiliar hebat dari berbagai negara. Kejuaraan yang diselenggarakan hingga 14 Desember 2024 ini merebutkan total hadiah sebesar $450.000 Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Bang Napi akan menyampaikan berita kriminal. Seorang pria menggagalkan aksi pembegalan. Informasi ini akan kami hadirkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, penertiban aset PT KAI berlangsung ricuh di Kota Madiun, Jawa Timur. Penghuni rumah bentrok dengan petugas gabungan dan personel PT KAI yang berusaha mengosongkan rumah. Gugat penghuni di pengadilan. Ini negara hukum. Jangan membuat Kericuan terjadi saat PT KAI melakukan penertiban aset sebuah rumah di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Madiun. Mediasi dalam suasana tegang, tiba-tiba terjadi pemukulan kepada personel PT KAI oleh warga. Petugas gabungan langsung mengamankan pelaku. Kuasa hukum penghuni rumah menyampaikan penertiban aset PT KAI dinilai terlalu mendadak. Kliennya keberatan, menyangkut psikologis dan malu. Meskipun ada insiden, usulan dari kuasa hukum kepada PT KAI diterima. Dengan sukarela mau menyerahkan objek ini, diberi waktu 5 hari. Per hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember ke depan. Ya, 2024. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun menjelaskan aset tersebut digunakan secara ilegal oleh penghuni tanpa ada ikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI. Di rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT KAI. Nah, kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi. Secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan, kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM. Sebelumnya, pihak KAI sudah melakukan mediasi dan langkah persuasif kepada penghuni rumah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Kapal kargo MV Bahtera tenggelam di perairan Pulau Masalempu, Sumeneb, Jawa Timur. Nahkoda kapal hilang diduga hanyut dan masih dalam pencarian. Sementara meski berhasil diselamatkan, 20 anak buah kapal mengalami syok berat. Video amatir ini merekam detik-detik puluhan ABK terombang-ambing di tengah laut pasca kapal kargo MV Bahtera Mega yang tumpangnya karam di perairan Pulau Karamian, Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur, Rabu dini hari. Seorang ABK bahkan mengalami syok berat usai dievakuasi ke kapal TB Osana 99. Kapal kargo MV Bahtera Mega milik PT Mega Laju Sukses ini mengalami kecelakaan laut dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Akibat kapal karam, seorang nakoda kapal hilang dan belum ditemukan. Sementara 20 ABK berhasil diselamatkan dan dievakuasi tim gabungan. 21 ABK, di mana 20 ABK dalam keadaan
selamat. Dan sedangkan satu ABK atas nama Tri Hernanto belum diketemukan sampai saat ini. Sebelumnya tim gabungan juga sempat kesulitan mengevakuasi para ABK lantaran cuaca buruk disertai ombak setinggi hampir 3 meter. Hingga Rabu malam para ABK selamat masih berada di Pulau Karamian menunggu untuk kembali dievakuasi menuju Kecamatan Sumeneb. Polisi kini juga masih menyelidiki penyebab karamnya kapal. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir melanda sejumlah wilayah di kawasan Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya sungai meluap hingga merendam permukiman warga serta jalan raya. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan Jalan Banjarsari, Tembalang terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Sejumlah kendaraan dituntun karena tidak kuat menerjang banjir. Banjir juga mengenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Meteseh akibat jebolnya tanggul sungai karena tidak kuat menahan air. Ratusan warga harus mengungsi. Kan karena tanggulnya jebol, jadi kan kayaknya meluap ke sini. Tadi hujan dari jam berapa? Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja Bu yang terdampak? Luapan dari sungai langsung melimpah ke permukiman akibat jebolnya tanggul sepanjang 20 meter. Dan puncaknya pukul 18:30 lah, setengah 7 malam. Salah satu dampaknya langsung karena volume debit air besar di Kali Tunggu sehingga talut yang ada di depan saya ini jebol kurang lebih 20 meter. BPBD Kota Semarang mengerahkan pompa untuk mempercepat surutnya genangan air. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Listrik padam di Kota Manado, Sulawesi Utara dan Gorontalo sejak Rabu siang. Warga terpaksa keluar rumah mencari lokasi terang seperti pinggir jalan raya. PLN juga menyatakan listrik padam akibat terganggu cuaca ekstrim. Kota Manado yang biasanya terang benderang kini berubah gelap gulita akibat listrik padam sejak Rabu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Warga mengaku aktivitas mereka terkendala, terlebih di malam hari mereka harus keluar rumah mencari penerangan jalan. Sementara itu, PT PLN menginformasikan pemadaman ini terindikasi cuaca ekstrim yang terjadi yang menyebabkan kegagalan peralatan di sistem transmisi 150 kV sehingga terjadi gangguan pada sistem kelistrikan yang mengakibatkan terhentinya pasokan listrik di beberapa wilayah. Nintang ini dari jam 2 tadi lampu mati. Penguntang ini karena kiapa ada lampu mati. Dan dinintang di mau menyala jam berapa ini. Tunggu-tunggu tapi belum pernah menyala ini lampu. Ini anak menyala sampai Gorontalo katanya. Orang rasa terganggu karena ini lampu mati, gelap. Semua ini boleh mau bikin apa segala gelap. Aktivitas tidak ada di rumah. Sementara itu di Gorontalo beberapa daerah juga terdampak, yaitu Kota Gorontalo, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Hingga malam hari warga Gorontalo hanya menggunakan penerangan seadanya, yakni dengan menggunakan lilin. Akibat padamnya listrik, lebih dari 800.000 pelanggan PLN pun terdampak. Pihak PLN merilis telah berupaya melakukan perbaikan untuk mengoperasikan mesin pembangkit dan jaringan distribusi pelanggan. PLN telah menurunkan seluruh tim teknis dengan perlengkapan untuk mempercepat proses pemulihan. Dari Manado, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Jeffrey Langi dan Nur Faizila Hasan melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar sesi latihan 1 hari jelang menghadapi Laos pada Asian Cup 2024 di Stadion Sriwedari. Peluang besar Indonesia menang melawan Laos membuat Coach Sintayong meracik strategi baru. Pemirsa, Timnas Indonesia begitu bersemangat menjalani sesi latihan di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah di 1 hari menjelang laga melawan Laos dalam AFF ataupun juga ASEAN Cup 2024. Di mana berdasarkan pemantauan kami, sesi latihan ini dilakukan secara intensif dan dimulai pada pukul 5 sore
Dan seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong bahwasanya akan ada sejumlah perubahan line up ataupun juga perubahan formasi melihat kepada Indonesia memiliki peluang yang cukup tinggi untuk bisa melawan Laos. Dari 7 kali pertemuan bersama dengan Laos, Indonesia berhasil memenangkan 6 kali pertandingan dan hanya 1 kali seri. Sejumlah nama-nama yang memang sudah familiar yang digadang-gadang akan masuk ke dalam line up ataupun juga formasi pada 12 Desember melawan Laos. Di antaranya adalah Kakang Rudianto, kemudian juga ada nama Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Rafael Struik, dan juga beberapa nama-nama lain. Kelebihan Indonesia apabila melihat kepada apa yang sudah dilakukan ataupun juga pertandingan sebelumnya, di mana Indonesia berhasil melawan Myanmar 1-0, sementara untuk Laos sendiri harus menelan pil pahit melawan Vietnam 4-1. Tentunya hasil dari pertandingan sebelumnya ini akan mempengaruhi psikologis dari para pemain dan kita harapkan bahwasanya Indonesia bisa terus bersemangat untuk bisa mendapatkan poin. Melihat dari ranking FIFA, bahwasanya Indonesia ada pada ranking 124, sementara Laos ini ada pada 186. Dan apabila Indonesia berhasil memenangkan pertandingan ini, maka akan menambah poin 1,39. Meskipun begitu, Indonesia akan tetap berada di posisi 124, namun kemenangan adalah menjadi kunci ataupun juga menjadi harga mutlak. Dan diharapkan dukungan dari masyarakat Indonesia beserta dengan strategi yang diberikan dan dipersiapkan oleh Coach Sintayong beserta dengan timnas ataupun juga skuad Garuda ini bisa memberikan tampilan yang terbaik melawan Laos pada laga ASEAN Cup 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Camar Haenda Ahmad Putra melaporkan. Timnas Indonesia mengantongi modal positif dalam laga keduanya melawan Laos di Piala AFF 2024. Selain dihuni pemain muda, dukungan supporter di Stadion Manahan Solo bisa menjadi faktor kemenangan timnas malam nanti. Dalam konferensi persnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap optimis jalani laga kedua Grup B Piala AFF 2024 melawan Laos. Anak-anak asuh STY telah mengantongi catatan manis di Stadion Manahan Solo, stadion yang nanti akan menjadi kandang timnas. Takkan banyak rotasi, namun STY akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. 네, 아무래도 우리 선수들은 뭐 경험했던 선수들이 있기 때문에 뭐 상대보다 유리하지 않을까 생각하고 있습니다. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 뭐 롯데션 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 뭐 롯데션은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Pemirsa, pelatih timnas Laos yang sama-sama berasal dari Korea Selatan mengakui kehebatan Shin Tae-yong meracik strategi timnya. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena Laos tetap bertekad untuk meraih poin laga tandang mereka. Laos akan melanjutkan perjuangannya di Piala AFF 2024. Hadapi Indonesia, pelatih Laos, Ha Hyuk Jun mengaku tak mudah melawan tuan rumah Indonesia. Menurutnya di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, Indonesia menjelma menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Sama-sama berasal dari Korea Selatan, Ha Hyuk Jun mengaku memiliki strategi sendiri untuk hadapi STY dan timnya. 인도네시아는 제가 알기로는 신태용 감독님께서 역사를 쓰신 아주 강팀이라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 내일 우리도 준비를 잘 했지만 강팀은 강팀다움을 우리는 인정을 해야 되고 내일 최선을 다해서 열심히 한번 신태용 감독님의 축구를 배워보겠습니다. Di Piala AFF 2024, Laos juga dihantui faktor kelelahan. Perjalanan yang panjang dan jeda antar pertandingan yang ketat tetap akan dikesampingkan timnas Laos demi meraih poin di Stadion Manahan Solo malam ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Cahya Supriyadi menjadi tembok kokoh timnas Indonesia di laga Indonesia melawan Myanmar. Berasal dari keluarga sederhana, Cahya
menjelma menjadi pemain hebat di bawah asuhan Sintayong sejak membela timnas. Inilah aksi Cahya Supriyadi, kiper timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kiper berusia 21 tahun ini menjadi tembok kokoh timnas dengan tampil apik di laga perdana melawan Myanmar. Namun siapa sangka, disinilah rekam jejak sang penjaga gawang. Foto-foto semasa kecilnya sebagai kiper terekam manis di rumahnya yang sederhana di Desa Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Suganda dan Sauda, ayah dan ibu kandung Cahya, mengaku sangat bangga atas prestasi anaknya di timnas Indonesia. Menurut sang ayah yang kerja serabutan dan sebelumnya berprofesi sebagai kondektur bus ini, Cahya Supriyadi merupakan sosok yang rajin dan berprestasi sejak kecil. Cahya telah menjalani rangkaian perjalanan panjang sebelum akhirnya memperkuat timnas Indonesia kelompok umur. Sejumlah prestasi diraihnya termasuk sebagai kiper terbaik semasa kecil. Sang kakak menjadi penyemangat dalam karir sepak bolanya. Ini alhamdulillah Pak, bangga Pak. Bangga saya punya anak tuh Pak. Sebenarnya saya tuh nggak fokus Pak. Yang fokus tuh sama Cahya tuh kakaknya. Kakaknya. Karena setiap mau latihan ke Jakarta itu kakaknya yang ongkosin. Memang saya yang ngebiayain gitu, karena orang tua ya kerja memang serabutan juga. Kebetulan saya masih bisa lah untuk membantu gitu kan. Gitu. Alhamdulillah ya hasilnya ya saat ini alhamdulillah. Cahya yang berasal dari SSB Tunas Pupuk Kujang kini menjelma menjadi kiper tim nasional. Harapan keluarga, Cahya yang pernah membela Persija Jakarta dan kini memperkuat Bekasi FC dapat terus memiliki karir yang cemerlang dan menjadi kebanggaan timnas Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, liburan sekolah tinggal menghitung hari. Ya, nah bagi Anda pemirsa yang hendak merencanakan berlibur bersama keluarga, Pantai Menganti di Kebumen, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan. Betul sekali Rizky, selain menyuguhkan eksotisme pantai berpasir yang putih, Pantai Menganti juga menawarkan hamparan perbukitan yang asri dari atas ketinggian. Dan seperti apa sih? Berikut liputannya. Pantai Menganti, galakan surga tersembunyi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terletak di Desa Karangduwur, pantai ini menyuguhkan bentang alam dengan perbukitan yang asri dan sejuk. Bongkahan karang di pesisir pantai membuat tempat ini semakin eksotik. Tak heran, pantai yang juga bagian dari Geopark Kebumen ini dijuluki sebagai New Zealand-nya Indonesia. Menariknya, kawasan Geopark yang belum lama diakui dunia ini diperkirakan sudah ada sejak 33 juta tahun silam. Terlebih, panorama Pantai Menganti dari atas puncak bukit membuat para pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan panoramanya sangat bagus ya, bisa seperti kayak di Bali. Ini mungkin salah satunya bisa buat objek wisata. Mungkin banyak wisatawan yang belum tahu, tetapi ternyata di Kebumen ini punya potensi wisata alam yang bagus, Pantai Menganti ya. Tanya itu, pengunjung di sini juga bisa puas bersuah foto berlatar hamparan pantai dan laut selatan yang mempesona. Pengunjung bisa menikmati bukan hanya di hamparan pantai, tapi bisa melihat pantai dari ketinggian. Menariknya lagi, pengunjung juga bisa bermalam di tenda cantik bersama keluarga tercinta. Hanya perlu merogoh kocek Rp125.000 saja, Anda bisa bermalam di atas puncak bukit sambil bertadabur dengan alam. Gimana? Anda tertarik untuk singgah ke tempat ini? Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo resmi melantik pengurus baru untuk periode 2024-2029. Para pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, dan dihadiri Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Haritanu Sudibyo. Pelantikan pengurus baru DPP Partai Perindo berlangsung di kantor DPP Perindo Menteng, Jakarta Pusat.
Dengan semangat baru, kepengurusan ini diharapkan dapat membawa Partai Perindo lebih solid dan sukses menghadapi tantangan politik 5 tahun ke depan. Hadir Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, bersama Ketua MPP Perindo, Haritanu Sudibyo. Keduanya memberikan arahan strategis untuk memperkuat komunikasi internal partai, sinergi dengan daerah, serta program kerja yang pro rakyat. Dengan arahan Ketum dan KSB dan tentunya MPP yang dimana kita memperkuat pusat sehingga komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, DPW, DPD, ranting, dan tentunya kita harus hadir di tengah masyarakat. Kita meyakinkan dengan keputusan baru sekarang ini, wajah-wajah baru, kita yakin 2029 kita harus berhasil menang. Pelantikan kali ini menyoroti peran generasi muda sebagai motor penggerak partai. Partai Perindo sebagai platform yang ramah anak muda dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Generasi muda saat ini tentunya untuk 5 tahun ke depan juga, dan saya melihat banyak sekali generasi muda yang dilantik hari ini yang merupakan harapan baru bagi kita semua, dan semoga nantinya program kerja juga sangat friendly terhadap anak muda dan juga mengembangkan potensi anak muda bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Pelantikan ini menjadi momentum penting Partai Perindo untuk memperkuat langkahnya di politik nasional dengan komitmen kuat dari pengurus baru. Partai Perindo optimis meraih kemenangan di 2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aulia Syah Ramadan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputaran News pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.